semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PPOK. Jadi, apa sih sebetulnya PPOK? PPOK tuh apa ya? Apakah sebuah benda atau sebuah makanan? Nah, daripada bingung, mending kita bahas yuk. Nah, ternyata masih banyak yang belum tahu nih tentang PPOK. Daripada bingung, mending simak video kali ini. Disimak ya videonya, karena video ini akan membahas mengenai apa saja faktor risiko PPOK, cara pencegahan maupun pengertian PPOK. Kita mulai dulu dari kepanjangan PPOK. Jadi, PPOK merupakan kepanjangan dari penyakit paru obstruksi kronis. PPOK merupakan masalah pada pernapasan yang menyebabkan penderitanya kesulitan bernapas karena aliran udara yang terhambat dan gak bisa kembali normal. Atau dalam bahasa lain, PPOK terjadi karena keterbatasannya aliran udara karena kelainan saluran napas ataupun alveola yang disebabkan oleh pajanan signifikan dari partikel dan gas yang berbahaya. Nah, prevalensi dari PPOK menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia, yaitu sebanyak 3,23 juta kasus pada tahun 2019. Nah, PPOK sendiri berkembang secara bertahap ya teman-teman, akibat peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh paparan partikel ataupun gas berbahaya. Seperti apa sih gas tersebut? Nah, mungkin nanti kita akan bahas ya, apa saja sih zat-zat atau gas yang membuat PPOK ini muncul. Nah, untuk penyebab yang pertama yaitu genetik atau keturunan. Lewat keluarga dengan penyakit PPOK dapat meningkatkan resiko anak ataupun keturunannya mengalami PPOK. Penyebab yang kedua berasal dari asap rokok. Asap rokok ini bisa didapatkan dari perokok pasif maupun perokok aktif. Dan sebanyak 85% penderita PPOK merupakan perokok yang aktif. Faktor yang ketiga yaitu polusi udara yang buruk. Nah, polusi udara yang buruk bisa diakibatkan oleh polutan udara dari pabrik, dari asap kendaraan bermotor, dan lain-lain. Polusi udara dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan dan meningkatkan risiko terjadinya PPOK. Dua faktor yang tadi seperti asap rokok dan polusi udara bisa kita modifikasi atau ubah, dan genetik tidak bisa kita ubah. Faktor penyebab yang keempat yaitu usia. Semakin lanjut usia atau semakin tua, semakin meningkatkan risiko terjadinya PPOK. Yang selanjutnya yaitu riwayat ISPA yang berulang. Apa sih ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan atas. Jadi, jika seseorang memiliki riwayat ISPA dan ISPA itu terjadi berulang, itu akan meningkatkan risiko terjadinya PPOK. Faktor penyebab yang terakhir yaitu berjenis kelamin laki-laki. Nah, kenapa sih laki-laki? Karena menurut survei data yang didapatkan bahwa laki-laki banyak yang menggunakan rokok dibandingkan perempuan. Jadi, semakin banyak perokok semakin besar juga tingkatan orang yang terkena PPOK. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai gejala PPOK atau apa aja sih yang dirasakan oleh para penderita PPOK. Yang dirasakan oleh penderita PPOK yang pertama adalah sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena kesulitan bernapas yang diakibatkan oleh aliran udara yang terhambat dan tidak bisa kembali normal. Yang kedua adalah batuk berdahak kronis. Gejala kedua adalah batuk berdahak kronis. Kenapa sih bisa batuk? Karena kelenjar mukosa di saluran napas itu akan diproduksi secara berlebihan. Sebagai respon tubuh, maka batuk akan dihasilkan akibat lendir yang menumpuk dan menyumbat saluran napas. Gejala selanjutnya yaitu terdapat wheezing atau mengik. Nah, suara napas tambahan berupa wheezing ini terjadi karena penyempitan atau obstruksi saluran napas yang menyebabkan aliran udara menjadi turbulen saat melewati saluran napas yang sempit. Nah, suara napas tambahan yaitu berupa wheezing gak cuma ada pada asma, tapi juga pada penderita PPOK juga ada nih teman-teman. Gejala selanjutnya yaitu nyeri dada.
Nah, pada penderita PPOK, udara memang sering terjebak dalam alveoli karena saluran napas yang kecil dan kolaps saat ekspirasi, maka itu akan menyebabkan penderitanya nyeri dada. Nah, biasanya nyeri dada itu timbul setelah penderitanya melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang cukup berat. Gejala selanjutnya yaitu penderita PPOK akan mengalami penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan ini terjadi karena peradangan kronis pada tubuh penderita. Nah, dari diagram tersebut menunjukkan gejala apa aja yang diderita oleh penderita PPOK, bahwa sebanyak 23% penderita mengalami wheezing dan 23% mengalami batuk, sedangkan dyspnea dialami sebanyak 34% atau sesak napas ya dyspnea, dan batuk berdahak atau dengan sputum dialami oleh 20% dari total gejala. Nah, mungkin kita bisa memeriksa bahwa apakah ada keluarga, ada kerabat, atau teman-teman kita yang mungkin beresiko nih mengalami PPOK, karena bisa jadi mereka itu merokok ataupun bekerja di bawah polusi udara. Jadi kita sekarang simak yuk cara pencegahan PPOK. Pencegahan pertama yaitu dengan berhenti merokok. Kenapa sih kita harus berhenti merokok? Karena asap rokok itu mengandung banyak banget nih teman-teman zat kimia yang dapat mengiritasi saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, iritasi ini akan menyebabkan peradangan kronis di dinding saluran napas dan alveolus, yang pada akhirnya merusak struktur dan fungsi paru-paru. Peradangan ini juga akan memicu produksi rendah yang berlebih yang dapat menyumbat saluran udara. Gimana? Serem kan? Gak cuma itu aja. Rokok itu mengandung zat oksidan yang dapat merusak elastisitas alveolus. Alveolus sendiri fungsinya itu untuk menukar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, ketika alveolus rusak, maka pertukaran zat tersebut akan terganggu yang menyebabkan penderita itu kesulitan bernapas. Hal ini adalah salah satu gejala utama dari PPOK. Nah, selain itu, zat di dalam rokok juga menyebabkan saluran napas menyempit dan dindingnya menebal, sehingga mengurangi aliran udara ke paru-paru. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan penyumbatan yang bersifat permanen atau menetap. Gimana? Masih mau merokok? Tips pencegahan yang kedua yaitu hindari polusi. Nah, polusi itu bisa dapat dari mana aja, bisa dapat dari asap pabrik, bisa dapat dari polusi udara yang jelek. Nah, bisa diakibatkan juga oleh asap kendaraan bermotor atau asap kendaraan yang lain. Nah, hubungannya apa sih polusi udara dan PPOK? Hubungannya adalah paparan polusi udara terus-menerus yang jelek akan memicu respon inflamasi pada paru-paru. Karena di dalam zat polutan itu akan mengiritasi dan merusak epitel saluran napas, sehingga penderita akan mengalami sesak napas dan batuk. Tips pencegahan lainnya yaitu pakai masker, terutama saat berada di luar ruangan ya teman-teman. Fungsi masker yaitu nggak cuma dipakai buat atau saat COVID yang kemarin aja. Masker itu akan melindungi kita dari berbagai polusi udara ataupun asap rokok dari orang lain. Nah, kenapa sih penting pakai masker? Karena kita tuh nggak bisa ya teman-teman untuk mengontrol perilaku orang. Kita nggak bisa langsung untuk menyetop, Pak, jangan merokok. Tapi kita bisa nih dengan kita melindungi diri kita dengan menggunakan masker. Nah, sekian informasi mengenai PPOK yang dapat aku berikan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Semangat hidup sehat!